Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dicintai Allah, yang dirahmati hatinya untuk selalu mencari kebenaran sejati. Pada kesempatan ini, marilah kita menapaki sebuah perjalanan spiritual yang amat dalam, yaitu membahas tentang ilmu makrifatnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang akrab kita kenal sebagai Gus Dur. Seorang ulama, wali zaman modern, yang jejaknya bukan hanya menyentuh ranah politik atau sosial, tapi jauh lebih dalam, menembus inti hakikat kehidupan. Ilmu makrifat yang dihayati Gus Dur bukanlah sesuatu yang lahir dari teks semata, melainkan pengalaman ruhani yang berakar kuat dalam tradisi para sufi besar. Dalam banyak riwayat, kita mendapati bahwa makrifat adalah puncak dari perjalanan spiritual manusia, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama sufi seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuhul Ghaib. Mereka menggambarkan makrifat bukan sekadar pengetahuan tentang Allah, tetapi pertemuan batin, kesadaran total, dan penyaksian hakikatnya dalam segala yang ada. Gus Dur menjalani jalan ini bukan dengan mengasingkan diri dari dunia, melainkan dengan hadir di tengah-tengah umat, membawa makrifat itu menjadi jalan pengabdian. Hal ini sesuai dengan ajaran para wali seperti Sunan Kalijaga, yang memadukan kedalaman spiritual dengan kebermanfaatan sosial. Makrifat bagi Gus Dur bukan menjauh dari realitas, melainkan justru menembus realitas itu sendiri, sehingga yang tampak di dunia ini tak lagi menjadi hijab yang menutupi kebenaran, melainkan jendela untuk melihat wajahnya yang maha indah. Dalam perjalanan beliau, banyak yang salah paham. Sebagian mengira bahwa Gus Dur itu orang aneh, bahkan dianggap kontroversial. Tapi justru disitulah rahasia makrifat bekerja. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, kadang kala Allah menutupi keistimewaan walinya dengan kelakuan yang tampak biasa di mata manusia, agar tidak diikuti dengan penuh hawa nafsu. Gus Dur membawa makrifat itu dalam bentuk kelakar, dalam gelak tawa, dalam keberanian melampaui sekat-sekat semu, bahkan dalam membela yang tertindas tanpa mengharap apapun selain ridho Allah. Saudaraku, saya mengajak panjenengan semua untuk menyimak penjelasan ini sampai akhir, sebab setiap bagian dari perjalanan Gus Dur ini menyimpan hikmah yang bertingkat-tingkat. Jika kita teliti dan renungi, akan terasa betapa dalam rahasia yang beliau tinggalkan kepada kita. Maka dari itu jangan lupa dukung channel ini dengan cara sederhana, yaitu dengan menekan tombol suka, berlangganan atau subscribe, dan bagikan kepada saudara-saudara kita di luar sana. Semoga dukungan panjenengan adalah bahan bakar semangat bagi kami untuk terus menghadirkan kajian-kajian bermakna seperti ini. Kalau kita membuka kitab Risalatul Qusyairiyah, karya Imam Al-Qusyairi, makrifat itu digambarkan sebagai hilangnya perbedaan antara diri hamba dan kehendak Allah. Bukan berarti hamba menjadi Allah, tidak, itu kekeliruan. Tapi ketika seorang hamba menjadi fana, maka ia lenyap dari ego dirinya, larut dalam kehendak ilahi. Gus Dur mengajarkan ini dengan jalan nyata. Beliau melangkah bukan atas dasar keinginan pribadi, bukan atas dasar kekuasaan, apalagi ambisi duniawi. Setiap keputusan, bahkan yang tampak tidak populer, lahir dari kefanaan, lahir dari ketundukan total kepada kehendak Allah. Demikian juga, kalau kita membaca Futuhat Al-Makkiyah, karya Ibnu Arabi, kita menemukan satu prinsip, bahwa wali Allah sejati itu hidup di atas kesadaran keesaan Allah, atau bisa juga disebut wahdatul wujud, kondisi ketika diri tidak terjerat dalam bentuk-bentuk lahiriah. Gus Dur memperlihatkan ini dalam kesehariannya. Ia tidak memandang manusia dari kulitnya, apakah ia Muslim, Kristen, Tionghoa, pribumi.
Semua dilihat dalam satu pandangan tauhid, bahwa semua adalah ciptaan Allah yang wajib dihormati martabat kemanusiaannya. Tidak mengherankan jika kemudian Gus Dur mampu membela minoritas dengan keberanian yang luar biasa. Ini bukan soal pluralisme dalam arti modern, melainkan manifestasi dari ilmu makrifat yang dalam, sebagaimana dikatakan oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Siapa yang mengenal dirinya, ia tidak lagi melihat perbedaan antara aku dan engkau. Semua makhluk baginya adalah pantulan dari cinta kasih Tuhan yang maha luas. Dalam konteks ini, Gus Dur juga sejalan dengan prinsip tasawuf khidmah atau pengabdian. Seorang sufi tidak sibuk dengan diri sendiri, tapi justru mengabdi kepada makhluk demi Allah. Sebagaimana ajaran Syekh Ahmad Ar-Rifai dalam Al-Burhan Al-Muayyad, cintailah makhluk karena Allah, bukan karena mereka. Gus Dur mencintai bangsa ini, mencintai rakyat kecil, mencintai kaum yang dipinggirkan, bukan karena popularitas, melainkan karena Allah lah yang ia lihat di dalam diri mereka. Ilmu makrifat yang dibawa Gus Dur juga menampakkan buah kesabaran yang luar biasa. Sebagaimana dalam kitab Minhajul Abidin, karya Imam Al-Ghazali, dijelaskan bahwa sabar dalam makrifat bukan sekadar menahan marah atau kecewa, tapi lebih dari itu. Sabar dalam menyaksikan segala ketentuan Allah, dalam suka maupun duka, dalam dipuja maupun dicaci. Lihatlah bagaimana Gus Dur tetap tersenyum, tetap bercanda, tetap lembut hati, bahkan ketika banyak yang mengkhianatinya atau salah paham terhadap dirinya. Itu bukan karena beliau manusia biasa, melainkan karena beliau sudah menapaki makom sabar dalam makrifat yang hakiki. Saudaraku, jika kita merenungi perjalanan Gus Dur dalam kacamata ini, maka kita akan mengerti bahwa beliau sesungguhnya seorang arif billah, seorang yang mengenal Allah dengan mata hati yang jernih. Bukan sekadar intelektual muslim, bukan sekadar pejuang hak asasi manusia, tetapi seorang pewaris rahasia tasawuf agung yang menjelma dalam zaman modern untuk membimbing kita tanpa harus memamerkan kesucian dirinya. Maka marilah kita belajar dari jejak Gus Dur dengan rendah hati, dengan hati yang terbuka, sebagaimana pesan para sufi, bahwa makrifat itu tidak bisa diajarkan lewat kata-kata semata, melainkan harus dijalani dengan keikhlasan, dengan cinta yang murni, dan dengan ketundukan total kepada Allah Ta'ala. Karena itulah saudaraku yang dirahmati Allah, dalam setiap langkah Gus Dur, kita menyaksikan contoh hidup dari apa yang disebut oleh para sufi sebagai tajalli, yakni penampakan sifat-sifat Allah dalam diri seorang hamba. Ketika beliau, Gus Dur, menunjukkan kasih sayang kepada semua golongan, di sana tampak Rahman dan Rohimnya Allah. Ketika beliau menegakkan keadilan bahkan untuk yang berbeda agama, di situ memancar sifat al-adlu, keadilan Allah. Dan ketika beliau tetap memaafkan mereka yang menyakitinya, di sana bersinar sifat Maha Pengampun Al-Ghafur. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengajarkan dalam Fathur Robani bahwa wali sejati adalah mereka yang hatinya bersih dari keinginan selain Allah, tidak mengharapkan balasan, tidak takut celaan, tidak sibuk mempertahankan nama baik, sebab hatinya sudah dipenuhi oleh kehadiran Allah semata. Kalau kita melihat sikap Gus Dur, bagaimana beliau berkali-kali difitnah, dijatuhkan, namun tetap berjalan di jalannya dengan keteguhan hati. Sesungguhnya itulah cermin dari pengajaran ini. Tidak mudah tergoyahkan oleh pujian, tidak pula runtuh oleh cacian. Ia menempuh jalannya karena Allah, bukan karena manusia. Di dalam kitab Al-Luma, karya Syekh Abu Nasr As-Sarraj, disebutkan bahwa makrifat itu bukan hanya mengenal Allah lewat akal,
tetapi mengalaminya dengan seluruh keberadaan diri. Seperti seseorang yang tidak lagi berbicara tentang api berdasarkan teori, melainkan telah merasakan panasnya langsung. Demikian pula Gus Dur, beliau tidak hanya berbicara tentang keadilan, tentang kemanusiaan, tentang cinta kasih, beliau hidup di dalamnya. Itulah sebabnya setiap langkah beliau terasa otentik, penuh ruh, tidak dibuat-buat, dan mampu menggerakkan hati siapa saja yang berusaha merenunginya dengan kejujuran. Saudaraku, kita pun diajak untuk meneladani jalan ini. Jalan yang tidak mudah, jalan yang penuh rintangan, sebab makrifat sejati mengharuskan kita untuk membersihkan diri dari kebencian, dari ego, dari keinginan duniawi yang halus sekalipun. Ini sebagaimana diajarkan dalam Wasiatul Mustarsidin karya Imam Haris Al-Muhasibi, bahwa seorang pencari makrifat harus mengawasi hatinya setiap saat, menjaga niatnya tetap murni, dan selalu menyandarkan segala urusannya kepada Allah semata. Gus Dur menunjukkan kepada kita bahwa bahkan di tengah hiruk-pikuk dunia, di tengah gelombang kekuasaan dan intrik politik, tetap mungkin untuk menjaga hati agar tidak tergelincir. Bila kita membuka lagi sabda-sabda para wali, seperti perkataan Syekh Ibnu Ajibah dalam Iqdul Juman, disebutkan bahwa makrifat adalah ketika engkau tidak lagi melihat sesuatu, melainkan melihat Allah bersamanya. Melihat pertolongan Allah dalam kesulitan, melihat kasih sayang Allah dalam cobaan, melihat keindahan Allah dalam segala makhluk. Dan inilah kunci untuk memahami Gus Dur. Beliau bukan hanya melihat peristiwa-peristiwa duniawi, tetapi melihat rahasia ilahi yang bekerja di balik semuanya. Maka tak heran jika beliau bisa tertawa ketika orang lain marah, bisa tenang ketika orang lain gelisah, bisa penuh cinta ketika orang lain membenci. Dan, saudaraku, bila kita perhatikan, dalam kehidupan Gus Dur, ada satu pelajaran besar yang sering dilupakan orang, bahwa makrifat tidak menjadikan seseorang tinggi hati, merasa suci, atau merasa di atas manusia lain. Sebaliknya, makrifat yang sejati menjadikan seseorang semakin rendah hati, semakin tawadhu, semakin merasa kecil di hadapan kebesaran Allah. Bahkan, seorang wali besar seperti Syekh Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata, "Semakin aku mengenal Allah, semakin aku merasa bahwa aku tidak ada." Gus Dur pun memperlihatkan hal ini. Beliau tidak membangun citra diri sebagai orang suci. Beliau membiarkan dirinya tampak sederhana, bahkan kadang tampak jenaka, agar manusia tidak menjadikannya idola, melainkan mencontohkan kerendahan hati yang sejati. Disinilah, saudaraku, kita mengerti mengapa Gus Dur begitu mudah diterima oleh berbagai kalangan. Karena beliau tidak membawa dirinya sebagai menara gading, tapi sebagai pelayan umat. Sebagaimana dicontohkan para wali terdahulu, seperti Sunan Kalijaga yang mengajarkan Islam lewat budaya rakyat, bukan dengan memaksa. Gus Dur menyusuri jalan itu dengan penuh cinta. Beliau masuk ke hati umat manusia tanpa menghakimi, tanpa memaksa, tanpa merasa lebih tinggi, karena beliau tahu dalam diri setiap insan, sekotor apapun, tetap ada percikan cahaya ilahi. Maka, saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin belajar makrifat, mari kita pelajari bukan hanya apa yang Gus Dur katakan, tetapi juga bagaimana beliau hidup, bagaimana beliau tersenyum di tengah badai, bagaimana beliau menolong tanpa berharap terima kasih, bagaimana beliau berjalan di atas jalan yang sunyi, yang kadang tidak dipahami orang, tapi tetap diterangi oleh cahaya keyakinan yang tak pernah padam. Dan semua ini, sebagaimana telah diajarkan oleh para sufi besar sepanjang sejarah, adalah jalan cinta, jalan di mana akal, hati, dan ruh bersatu dalam pengabdian yang murni kepada Sang Maha Cinta.
Jalan yang tidak selalu mudah, tapi selalu penuh makna. Jalan yang tidak selalu dipahami manusia, tapi selalu dicatat oleh Allah dalam buku catatan para kekasihnya. Saudaraku yang dikasihi Allah, dalam perjalanan makrifat itu, para sufi membagi tahapannya ke dalam makom-makom, stasiun-stasiun ruhani yang harus dilewati seorang salik, seorang pencari Allah. Dan jika kita melihat perjalanan hidup Gus Dur dengan kacamata ini, kita akan menemukan betapa beliau melintasi makom-makom itu dengan keistiqomahan yang halus, tanpa banyak kata-kata, tetapi dengan amal nyata. Pertama-tama, makom taubat. Ini bukan sekadar menyesali dosa seperti awam, tetapi taubat dalam tingkatan sufi adalah kembalinya seluruh kesadaran kepada Allah, meninggalkan kelekatan terhadap dunia yang paling tersembunyi. Gus Dur, dalam hidupnya, berulang kali menunjukkan sikap batin ini. Meski beliau berada di tengah hiruk-pikuk kekuasaan, namun batinnya tetap kembali kepada Allah, tidak terjerat dunia. Bahkan dalam berbagai kesempatan, beliau dengan ringan mengatakan, kekuasaan itu bukan segalanya. Seolah-olah dunia ini hanya persinggahan yang terlalu remeh untuk diikatkan pada hati. Kemudian, makom zuhud. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, zuhud dijelaskan sebagai memandang dunia dengan pandangan hina. Bukan karena dunia itu jelek, tapi karena hati kita lebih menginginkan Allah. Gus Dur hidup di dalam makom ini. Rumahnya sederhana, pakaiannya sederhana, makannya pun sederhana. Meski beliau bisa saja memilih hidup mewah, namun beliau memilih tetap berada di tengah rakyat, makan apa yang mereka makan, tidur sebagaimana rakyat tidur. Zuhud beliau bukan dipamerkan, tapi mengalir alami, seolah dunia memang tidak pernah menggoda hatinya sedikit pun. Setelah itu, makom sabar. Makom ini termasuk yang paling berat dalam perjalanan ruhani. Sabar terhadap qadok Allah, sabar dalam menjalani musibah, sabar dalam menghadapi hinaan dan pujian. Gus Dur diuji bertubi-tubi, difitnah, dijatuhkan, dihina, bahkan dalam kondisi tubuh yang makin melemah. Tapi beliau tetap tersenyum, tetap tenang, seolah setiap luka justru semakin meneguhkan cintanya kepada Sang Khalik. Dalam Al-Hikam, Ibnu Athaillah mengatakan, jangan kau berharap dunia berubah untukmu, tapi ubahlah dirimu untuk ridho pada ketetapan Allah. Inilah yang Gus Dur jalani, sabar yang lahir dari makrifat, bukan dari paksaan. Makom berikutnya adalah ridho, menerima dengan lapang dada segala ketentuan Allah tanpa rasa berat. Ini makom orang-orang arif. Gus Dur menunjukkan ridho ini dalam segala pilihan hidupnya. Ketika diminta turun dari kursi presiden, tidak ada dendam, tidak ada kemarahan. Justru yang ada adalah penerimaan total, seolah beliau berkata dalam diam, jika ini kehendakmu, ya Allah, aku ridho. Sebuah pelajaran besar bagi kita, bahwa harga diri bukan terletak pada jabatan, melainkan pada kedekatan kepada Allah. Lalu makom tawakal, menyerahkan seluruh urusan kepada Allah setelah melakukan ikhtiar. Gus Dur, dalam banyak kebijakannya, sering mengambil keputusan yang tampaknya nekat di mata manusia biasa. Tapi justru disitulah tampak tawakal beliau. Sebab tawakal bukanlah diam tanpa usaha, melainkan bergerak penuh keyakinan bahwa segala hasil di tangan Allah. Sebagaimana dalam Futuhat Al-Makkiyah dijelaskan, tawakal adalah berdiri di hadapan Allah tanpa membawa beban apa-apa, selain kehendak untuk taat dan menyerahkan hasil sepenuhnya kepadanya. Saudaraku, yang Allah muliakan, setelah melewati semua makom ini, seorang salik akan sampai kepada makom tertinggi, yakni mahabbah, cinta murni kepada Allah. Cinta yang tidak lagi bersyarat, cinta yang membuat seseorang siap berkorban apapun demi kekasihnya. Di titik inilah perjalanan rohani Gus Dur berpuncak.
Cintanya kepada Allah begitu membanjiri hatinya hingga tumpah menjadi cinta kepada sesama makhluk. Sebagaimana dikatakan dalam hadis qudsi, "Hambaku tidak mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Dan hambaku terus mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Maka jika aku telah mencintainya, akulah pendengarannya saat ia mendengar, penglihatannya saat ia melihat, tangannya saat ia memukul, dan kakinya saat ia berjalan." Inilah makrifat dalam kehidupan Gus Dur. Setiap langkahnya, setiap kebijakannya, setiap geraknya penuh dengan kesadaran akan kehadiran Allah. Bahkan dalam candaannya yang ringan, dalam gurauannya yang sederhana, ada ruh makrifat yang mengalir, mengajak manusia untuk melihat dunia ini dengan mata hati yang lapang. Saudaraku yang disayangi Allah, makrifat seperti ini tidak bisa dipelajari hanya dengan membaca, apalagi hanya dengan mendengar cerita. Ia harus dirasakan, dihayati, dijalani. Dan Gus Dur telah meninggalkan kita bukan hanya ajaran-ajaran lewat kata-kata, tetapi teladan nyata yang bisa kita ikuti. Teladan untuk tetap menjadi manusia di tengah dunia yang sering memaksa kita untuk menjadi sesuatu yang lain. Maka, marilah kita lanjutkan perjalanan ini dengan penuh cinta, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keyakinan bahwa setiap langkah kita menuju Allah, sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia. Sebab, sebagaimana dikatakan para arif, Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri. Tinggal bagaimana kita membuka hati, membersihkan jiwa, dan berjalan menujunya dengan ketulusan yang sempurna. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang makom tertinggi dalam perjalanan rohani menurut para sufi, maka kita akan bertemu dengan satu konsep besar yang disebut insan kamil, manusia paripurna. Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam Fusus Al-Hikam dan Futuhat Al-Makkiyah menulis panjang lebar tentang hakikat insan kamil ini. Manusia yang menjadi cermin sempurna bagi nama-nama dan sifat-sifat Allah, sehingga keberadaannya menjadi manifestasi rahmat Allah di muka bumi. Jika kita menimbang dengan hati yang jernih, maka kita akan melihat bahwa Gus Dur adalah salah satu contoh nyata dari jalan insan kamil itu. Bukan berarti beliau maksum, bukan berarti beliau tanpa celah, karena kesempurnaan manusia bukan dalam ketiadaan kesalahan, melainkan dalam kemampuan untuk senantiasa kembali kepada Allah dalam segala kondisi. Dalam sikap beliau yang penuh rahmah kepada sesama, dalam keteguhan beliau membela keadilan, dalam keberanian beliau mengatakan kebenaran meski pahit, dalam kelapangan dada beliau menghadapi cobaan. Semua itu adalah pantulan dari nur Allah yang terpancar lewat jiwa yang bersih. Dalam perjalanan para wali, sebagaimana dicatat dalam Tazkiratul Auliyak oleh Fariduddin Ator, para kekasih Allah itu memiliki ciri. Rahmat mereka meluas kepada seluruh makhluk, bukan hanya kepada orang yang satu agama, satu bangsa, atau satu golongan. Rahmat itu seperti matahari yang menyinari semua, seperti hujan yang membasahi semua tanah. Gus Dur menjalankan ini. Beliau tidak memilih-milih dalam kasih sayang. Siapapun yang membutuhkan keadilan dan perlindungan, beliau bantu tanpa memandang latar belakang. Ini bukan sekadar sikap sosial, tetapi buah dari perjalanan ruhani yang dalam. Bahkan lebih jauh lagi, Ibnu Arabi menyebutkan bahwa insan kamil itu laksana jantungnya dunia. Melalui doa, perjuangan, dan ketulusannya, dunia ini mendapatkan limpahan rahmat dan penjagaan dari Allah. Maka, tidak berlebihan bila kita mengatakan, kehadiran Gus Dur di masa-masanya telah menjadi sebab tersebarnya nilai-nilai kedamaian, toleransi, dan kemanusiaan yang luas di tengah-tengah dunia yang penuh kegaduhan. Namun saudaraku yang dimuliakan Allah,
Menjadi insan kamil bukanlah gelar yang bisa diberikan manusia kepada manusia. Itu adalah rahasia Allah dengan hambanya. Kita hanya bisa melihat tanda-tandanya, merasakan getaran cahaya itu lewat akhlak, lewat ketulusan, lewat keikhlasan yang tidak bisa dibuat-buat. Dan Gus Dur telah menanamkan jejak-jejak itu, meninggalkan teladan yang bisa kita ikuti dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati. Maka saudaraku, mari kita berusaha meneladani jejak para kekasih Allah ini. Tidak perlu menunggu sempurna untuk mulai berjalan. Tidak perlu menunggu menjadi suci untuk mulai mencintai. Karena perjalanan menuju makrifat bukan tentang mencapai satu titik, tapi tentang berjalan terus dengan cinta, sabar, ikhlas, dan tawakal. Allah tidak menuntut kita menjadi sempurna, tetapi Allah mencintai hamba yang terus berusaha untuk dekat dengannya, sekecil apapun langkah itu. Saudaraku yang dikasihi Allah, terima kasih telah menyimak sampai titik ini, dan terima kasih atas dukungan kalian semua ke channel ini. Dengan dukungan kecil seperti itu, insya Allah kita ikut menjadi bagian dari tersebarnya cahaya ilmu, dari tersebarnya ajaran para wali, para sufi, dan teladan para kekasih Allah seperti Gus Dur. Dan tentu, komentar positif dari panjenengan semua akan menjadi motivasi besar untuk kami terus berbagi yang terbaik. Semoga Allah membalas setiap kebaikan kita dengan limpahan rahmat, keberkahan ilmu, dan keteguhan di jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.